Aku tahu hidupku berakhir sebagai istri saat borgol itu mengatup di pergelangan tanganku. Bukan karena dinginnya besi, tapi karena wajah suamiku yang berdiri 2 langkah di depanku, tenang, rapi, dan sama sekali tanpa rasa bersalah. Ia bahkan sempat merapikan jasnya sebelum menandatangani dokumen terakhir, seolah aku hanyalah aset yang gagal dan harus dipindahkan ke gudang. Tidak ada pengadilan. Tidak ada dakwaan yang dibacakan. Namaku dihapus dari sistem sebelum aku sempat bertanya apa kesalahanku. Aku hanya diberi 1 kalimat pendek dari pria yang dulu bersumpah melindungiku. Ini demi kebaikan kita. Mobil hitam tanpa plat membawa aku melewati jalan-jalan yang tak kukenal. Ponselku disita. Mataku ditutup. Saat penutup itu dilepas, aku berdiri di depan bangunan abu-abu tanpa tanda, tanpa jendela, tanpa suara. Penjara rahasia. Tempat orang-orang, bermasalah, disimpan agar dunia tetap tampak bersih. Di sanalah aku didaftarkan sebagai tahanan tanpa nama. Hanya nomor, hanya napas. Aku diseret ke sel sempit, bau karat dan kelembapan menempel di kulitku. Pintu besi ditutup, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sendirian tanpa siapapun yang peduli apakah aku hidup atau mati. Di balik kesunyian itu, pikiranku berteriak. Aku mengingat setiap momen kecil yang dulu kuabaikan, cara suamiku tiba-tiba tertarik pada arsip keluarga, pertanyaan-pertanyaannya tentang aset lama, tentang rekening yang bahkan tidak lagi kuingat. Aku mengerti sekarang. Pernikahan kami bukan cinta, itu audit panjang. Dan hari ini, audit itu selesai. Aku dijual. Bukan ke penjara biasa, tapi ke lubang hitam yang memastikan aku tak pernah kembali. Namun suamiku terlalu percaya diri. Ia yakin semua beres begitu aku menghilang. Ia tidak tahu bahwa malam yang sama, seseorang mengaktifkan protokol lama atas namaku, protokol yang bahkan aku sendiri tidak tahu masih hidup. Sebuah laporan anonim masuk ke sistem keuangan internasional, menyentuh 1 rekening kecil miliknya yang terhubung ke transaksi gelap. Bukan yang terbesar, bukan yang paling penting, tapi cukup untuk memicu alarm. Dalam hitungan jam, rekening itu dibekukan. Transfer tertahan. Teleponnya mulai berdering. Ia mengira itu gangguan kecil. Ia salah. Aku mengetahuinya dari bisikan di lorong penjara. Dari langkah kaki penjaga yang mendadak lebih cepat. Dari nada suara sipir yang berubah saat menyebut nama keluargaku. Ada sesuatu yang bergerak di luar sana, dan itu bergerak karena aku, meski aku terkurung. Untuk pertama kalinya sejak di borgol, aku tersenyum tipis. Bukan karena senang, tapi karena sadar, aku belum mati. Di sel, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan berteriak. Aku akan menunggu. Karena orang-orang seperti suamiku selalu lupa satu hal. Mereka bisa mengurung tubuhku, tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka beli. Dan harga yang ia bayar hari ini, membuangku ke tempat ini, adalah kesalahan paling mahal dalam hidupnya. Saat lampu sel dipadamkan, aku berbaring di lantai dingin dan memejamkan mata. Di luar sana, ia mulai merasakan denyut pertama dari ketakutan yang belum bisa ia jelaskan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum pintu sel itu kembali terbuka. Di penjara tanpa jam, waktu hanya terasa sebagai rasa lapar dan lelah yang bergantian. Lampu lorong menyala redup, dan seorang wanita tua masuk dengan langkah pelan namun mantap. Rambutnya putih seluruhnya, disanggul sederhana. Wajahnya penuh garis usia, tapi matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang yang seharusnya hanya penjaga. Ia tidak membawa tongkat, tidak membawa senjata. Hanya sebuah buku tipis lusuh dan kunci di pinggangnya. Ia berdiri cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma kayu tua dari pakaiannya. Lama ia menatapku, seolah sedang memastikan sesuatu yang sudah lama ia tunggu. Kau bukan korban, katanya akhirnya, suaranya rendah dan tenang. Kalau kau korban, kau sudah mati di luar sana. Aku menelan ludah. Banyak orang berkata padaku selama hidupku, tapi kalimat itu terasa seperti membuka pintu yang bahkan aku tidak tahu ada. Aku bertanya siapa dia, tapi ia hanya tersenyum tipis. Ia menyebut nama ayahku. Lengkap, tanpa ragu. Nama yang seharusnya terkubur bersama masa lalu keluarga kami. Saat itulah aku sadar wanita ini bukan penjaga biasa.
Ia tahu siapa aku sebelum aku masuk ke tempat ini. Ia tahu mengapa aku dijual. Ia tahu apa yang diperebutkan suamiku. Dan yang paling menakutkan, ia tahu aku masih dibutuhkan. Keluargamu membangun sistem ini sebelum penjara ini ada, katanya sambil mengetuk dinding sel. Kami hanya menjaganya. Dan kau adalah kuncinya. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menyentuh singkat kalung tipis di leherku, kalung yang bahkan tak disita saat aku ditangkap. Sentuhannya ringan, tapi aku merasakan getaran aneh, seolah sesuatu yang lama tertidur baru saja diingatkan untuk bangun. Di luar penjara, efek sentuhan itu mulai terasa. Selingkuhan suamiku, wanita yang ia sembunyikan rapi di balik pesta dan senyum sosialita, dipanggil mendadak oleh otoritas pajak. Awalnya ia santai. Ia yakin semua sudah dibersihkan. Tapi dokumen-dokumen lama yang seharusnya terkunci muncul kembali. Transfer atas namanya ditelusuri mundur. Ia mulai berkeringat di ruang pemeriksaan yang terlalu terang. Aku mengetahuinya dari remah informasi yang sengaja dibiarkan jatuh oleh wanita tua itu. Ia tidak berkata apa-apa secara langsung, hanya meninggalkan potongan kalimat di udara, cukup untuk kususun sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini rangkaian. Dan aku berada di tengahnya. Malam itu aku tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena pikiranku bekerja terlalu cepat. Jika apa yang dikatakannya benar, maka suamiku tidak sekadar mengkhianatiku, ia membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Dan orang-orang seperti dia selalu salah satu hal. Mereka mengira masa lalu bisa dikendalikan hanya dengan uang. Pagi berikutnya, aku mendengar teriakan dari sel lain. Seorang tahanan ditarik keluar. Bukan aku. Belum. Tapi langkah-langkah itu berhenti tepat di depan selku. Sejenak, sebelum berlalu. Pesan tanpa kata, aku masih aman. Untuk sekarang. Di luar sana, selingkuhan suamiku akhirnya pecah. Ia mulai menyebut nama. Banyak nama. Beberapa di antaranya terlalu besar untuk dilindungi. Saat ia dibebaskan sementara dengan wajah pucat dan tangan gemetar, aku tahu satu hal pasti. Suamiku mulai kehilangan kendali atas orang-orang yang ia pikir setia. Wanita tua itu kembali menjelang malam. Kali ini ia hanya berkata satu kalimat sebelum pergi. Balas dendam terbaik adalah membuat mereka sadar bahwa mereka memilih orang yang salah. Saat pintu sel menutup, aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak aku diborgol, aku tidak merasa sendirian. Aku merasa disiapkan. Dan di suatu tempat di luar sana, suamiku menatap laporan keuangan yang mulai dipenuhi tanda merah, bertanya-tanya kesalahan kecil apa yang ia buat. Ia belum tahu jawabannya adalah aku. Aku mulai memahami pola penjara ini dari hal-hal kecil yang sengaja dibuat tidak penting. Tidak ada jadwal tetap. Makanan datang lebih cepat atau lebih lambat tanpa alasan. Beberapa sel di lorong selalu kosong, tapi kadang terdengar suara dari dalamnya pada malam hari, suara yang hilang keesokan paginya. Orang-orang di sini tidak dipindahkan. Mereka dihapus. Seorang pria tua di sel seberang memperhatikanku sejak hari pertama. Ia tidak pernah berbicara sampai suatu malam ia berbisik menyebut nama suamiku. Lengkap. Dengan semua gelar yang biasa ia pakai di depan publik. Aku menoleh, dan pria itu tersenyum getir. Ia mantan akuntan. Bukan yang resmi, yang membersihkan jejak. Ia tahu bagaimana uang diputar, bagaimana kematian bisnis dicatat sebagai kerugian, dan bagaimana orang-orang dipindahkan agar tidak bicara. Ia berkata suamiku bukan otak utama, hanya eksekutor yang rakus. Ia juga berkata satu hal yang membuat darahku dingin. Namaku pernah muncul di daftar orang yang harus diam, bahkan sebelum aku dijebloskan ke sini. Artinya, pengkhianatan itu sudah lama direncanakan. Keesokan paginya, pria itu ditarik keluar. Tidak ada perlawanan. Tidak ada teriakan. Pintu selnya terbuka, lalu tertutup kembali, kosong. Siang harinya, bisik-bisik menyebar, bunuh diri. Malamnya, wanita tua itu berdiri di depan selku dan menggeleng pelan. Ia berbicara terlalu cepat, katanya, tapi cukup. Di luar sana, kematian itu tidak pernah dicatat. Yang tercatat justru kepanikan kecil di jaringan lama suamiku. Salah satu penghubung mereka memutus komunikasi. Satu saksi potensial lenyap. Mereka mulai saling mencurigai,
saling menutup pintu, saling menyimpan bukti. Jaringan yang dibangun dari ketamakan selalu runtuh dari paranoia. Aku duduk bersandar di dinding sel, menyadari sesuatu yang pahit dan manis sekaligus. Penjara ini memang kuburan, tapi juga tempat rahasia paling kotor disimpan. Dan selama aku di sini, aku akan melihat semuanya. Sementara itu, suamiku mulai kehilangan tidur. Ia tidak tahu mengapa satu demi satu orang yang dulu ia percaya tak lagi mengangkat telepon. Ia tidak tahu bahwa fondasi yang ia injak mulai retak dari dalam. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa aku, yang ia anggap sudah selesai, sedang belajar cara kerja neraka yang ia gunakan. Penjara ini tidak ada di peta. Tapi dampaknya mulai terasa di dunia nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut berada di dalamnya. Setelah kematian pria itu, atau apapun nama yang mereka pakai untuk menghapus seseorang, penjara menjadi lebih sunyi. Bukan tenang, tapi waspada. Para penjaga berbicara lebih pelan. Langkah mereka terukur. Tidak ada lagi tatapan sinis ke arah selku. Yang ada justru jarak. Seolah aku bukan tahanan, melainkan sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Wanita tua itu datang lagi, kali ini membawa kursi kecil. Ia duduk di depan selku seperti orang yang hendak bercerita panjang, tapi yang keluar dari mulutnya justru potongan-potongan singkat, tepat sasaran. Ia berkata keluargaku dulu bukan hanya pemilik aset, melainkan penjaga sistem lama, jaringan kesepakatan yang mengikat orang-orang berkuasa jauh sebelum hukum modern bisa menyentuh mereka. Sistem itu tidak mati. Ia hanya dibekukan, menunggu nama yang tepat untuk membangunkannya. Nama itu adalah namaku. Aku merasa bodoh karena tidak pernah tertarik pada urusan keluarga. Aku memilih percaya pada pernikahan, pada hidup yang normal. Sementara itu, ayahku menyimpan lapisan dunia yang tak pernah ia serahkan padaku secara langsung. Ia tahu suatu hari, jika aku membutuhkannya, aku akan dipaksa mengingat. Dan hari itu tiba di penjara tanpa nama. Di luar sana, dampaknya mulai terasa lebih nyata. Salah satu investor utama perusahaan suamiku, pria yang selalu duduk di barisan depan setiap rapat, menarik diri secara mendadak. Alasannya sederhana di atas kertas, pelanggaran klausul lama yang tidak pernah dicabut. Klausul yang bahkan pengacara suamiku lupa keberadaannya. Nilainya tidak kecil. Efeknya seperti menjatuhkan batu besar ke kolam tenang, riak pertama memukul semua sisi. Aku mengetahuinya dari cara wanita tua itu tersenyum tipis saat menyebut satu kata, retak. Suamiku mencoba menutupinya dengan percaya diri palsu. Ia menyebutnya penyesuaian bisnis. Tapi di balik pintu tertutup, ia mulai menggebrak meja. Ia memeriksa ulang kontrak, memanggil pengacara, menekan staf keuangan. Tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Semua seperti bergerak di luar kendalinya, padahal selama ini ia percaya dirinya dalang utama. Di penjara, aku mulai merasakan perubahan sikap tahanan lain. Mereka tidak tahu detailnya, tapi mereka tahu aku berbeda. Beberapa berhenti mengeluh saat aku lewat. Yang lain menunduk. Ada ketakutan halus yang menyebar, ketakutan pada orang yang terlihat tak berdaya tapi entah bagaimana memengaruhi dunia luar. Malam itu, aku duduk bersandar pada dinding dingin, memikirkan satu hal yang membuat dadaku sesak. Semua ini seharusnya tidak terjadi jika aku tidak menikah dengannya. Tapi penyesalan tidak lagi berguna. Yang berguna adalah pemahaman. Dan aku mulai paham betul bahwa warisan keluargaku bukan sesuatu yang bisa diambil lalu digunakan sembarangan. Ia memilih pemiliknya sendiri. Dan suamiku bukan orang itu. Di luar sana, investor kedua mulai ragu. Yang ketiga menunda tanda tangan. Saham bergerak tidak stabil. Semua masih bisa ditutup rapat dari publik, tapi tidak dari orang-orang yang hidup dari kekuasaan. Mereka mencium bahaya lebih cepat dari siapapun. Wanita tua itu berdiri di ambang pintu sel sebelum pergi dan berkata pelan, yang paling menyakitkan bagi orang seperti dia bukan kehilangan uang, tapi kehilangan rasa aman. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Aku masih terkurung. Masih bernomor. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri di posisi yang lebih tinggi daripada pria yang mengkhianatiku. Dan suamiku, di rumah besarnya, mulai menyadari satu kenyataan pahit. Sesuatu yang ia anggap mati ternyata sedang bangun, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya.
Aku baru menyadari betapa anehnya kalung di leherku ketika seorang sipir mencoba menariknya saat pemeriksaan rutin, lalu tiba-tiba menghentikan tangannya sendiri. Wajahnya berubah pucat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melangkah mundur dan menutup sel lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang berani menyentuh kalung itu lagi. Wanita tua itu datang malamnya. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap kalung itu lama, seolah memastikan sesuatu yang sudah ia ketahui sejak awal. Lalu ia berkata, hampir berbisik, bahwa kalung itu bukan benda, melainkan tanda. Tanda akses terakhir. Ayahku menyembunyikan kunci sistem keluarga bukan di brankas, bukan di rekening, melainkan pada orang yang paling tidak akan dicurigai, aku. Aku tidak perlu menekan apapun. Tidak perlu membuka apapun. Keberadaanku saja sudah cukup untuk mengaktifkan mekanisme lama. Dan di luar sana, dampaknya langsung terasa. Notaris yang dulu menandatangani pemindahan aset atas nama suamiku ditangkap pagi itu juga. Pemalsuan dokumen. Tanggal tidak sinkron. Cap lama yang seharusnya sudah ditarik dari peredaran. Suamiku marah besar. Ia berteriak pada stafnya, menuduh semua orang bodoh. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus menyuap siapa. Sistem yang ia ganggu lebih tua dan lebih sabar daripada dirinya. Aku baru menyadari betapa anehnya kalung di leherku ketika seorang sipir mencoba menariknya saat pemeriksaan rutin, lalu tiba-tiba menghentikan tangannya sendiri. Wajahnya berubah pucat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melangkah mundur dan menutup sel lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang berani menyentuh kalung itu lagi. Wanita tua itu datang malamnya. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap kalung itu lama, seolah memastikan sesuatu yang sudah ia ketahui sejak awal. Lalu ia berkata, hampir berbisik, bahwa kalung itu bukan benda, melainkan tanda. Tanda akses terakhir. Ayahku menyembunyikan kunci sistem keluarga bukan di brankas, bukan di rekening, melainkan pada orang yang paling tidak akan dicurigai, aku. Aku tidak perlu menekan apapun. Tidak perlu membuka apapun. Keberadaanku saja sudah cukup untuk mengaktifkan mekanisme lama. Dan di luar sana, dampaknya langsung terasa. Notaris yang dulu menandatangani pemindahan aset atas nama suamiku ditangkap pagi itu juga. Pemalsuan dokumen. Tanggal tidak sinkron. Cap lama yang seharusnya sudah ditarik dari peredaran. Suamiku marah besar. Ia berteriak pada stafnya, menuduh semua orang bodoh. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus menyuap siapa. Sistem yang ia ganggu lebih tua dan lebih sabar daripada dirinya. Setelah itu, aku tidak lagi sendirian. Orang-orang mulai mendekat, bukan sebagai teman, tapi sebagai orang yang melihat peluang. Seorang sipir muda yang dulu bersikap kasar kini berbicara sopan. Seorang tahanan politik meminta berbagi sel saat malam. Bahkan seorang hakim yang jatuh, meminta waktu bicara denganku lewat perantara wanita tua itu. Aku belajar cepat. Aku tidak menjanjikan apapun. Aku hanya mendengarkan. Dan mendengarkan membuatku tahu siapa yang pantas diselamatkan dan siapa yang layak dibiarkan tenggelam. Sipir yang dulu menyiksaku akhirnya ketahuan menjual nama tahanan keluar. Ia ditangkap diam-diam dan ditempatkan di sel isolasi. Aku melewati selnya keesokan hari. Ia mengenaliku. Matanya memohon. Aku tidak berhenti berjalan. Di luar sana, satu lagi orang kepercayaan suamiku mengundurkan diri. Tanpa penjelasan. Tanpa perpisahan. Jaringannya makin tipis. Serangan balik datang cepat. Suamiku mencoba jalan terakhir, menjadikanku tidak waras. Berkas psikologis palsu muncul. Catatan lama dipelintir. Cerita tentang istri emosional disebarkan. Tujuannya sederhana. Jika aku gila, semua yang terjadi bisa dianggap kebetulan. Namun ia lupa satu hal, semua kebohongan butuh saksi. Dan saksi itu rapuh. Psikiater yang menandatangani evaluasi palsu dipanggil asosiasi profesi. Riwayatnya dibongkar. Kasus lamanya diungkit. Lisensinya dicabut dalam satu sidang singkat. Namanya tercoreng selamanya. Aku mendengar kabar itu dari radio kecil di pos penjaga. Aku tersenyum, bukan karena puas, tapi karena tahu, suamiku mulai kehabisan alat. Ia mencoba menguburku dengan kata, gila, tapi yang terkubur justru kredibilitasnya sendiri.
Dan di penjara yang tak ada di peta ini, aku berdiri semakin tegak, bukan sebagai tahanan, tapi sebagai pusat badai yang belum selesai. Aku dipanggil tanpa surat, tanpa jadwal. 2 penjaga membuka selku malam itu dan memintaku ikut tanpa borgol. Itu saja sudah cukup untuk membuat lorong-lorong penjara membeku. Tahanan lain menatapku dari balik jeruji dengan campuran iri dan takut. Mereka tahu, yang dipanggil seperti ini jarang kembali dalam kondisi yang sama. Kami berjalan menuruni tangga yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bau lembab berubah menjadi bau kayu tua dan debu arsip. Ruangan itu luas, lampunya redup, dan di tengahnya ada meja panjang dengan kursi-kursi kosong. Satu persatu, sosok-sosok tua masuk dari balik pintu tersembunyi. Tidak ada seragam, tidak ada tanda jabatan. Tapi aura kuasa mereka lebih pekat daripada siapapun yang pernah kutemui. Wanita tua penjaga itu berdiri di belakangku. Ia tidak memperkenalkanku. Ia tidak perlu. Salah satu dari mereka menyebut nama lengkapku, lalu nama ayahku. Yang lain menyebut tanggal lama, tanggal yang bahkan tidak tercatat di dokumen resmi manapun. Aku mengerti sekarang. Ini bukan pengadilan hukum. Ini pengadilan keseimbangan. Mereka bertanya satu hal saja, apakah aku masih mengklaim warisan keluargaku? Aku menjawab jujur. Aku tidak menginginkannya dulu. Tapi sekarang, aku membutuhkannya. Bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menutup lubang yang dibuka oleh orang-orang serakah seperti suamiku. Ruangan itu sunyi lama. Lalu satu dari mereka mengangguk pelan. Keputusan diambil tanpa suara palu. Di luar sana, dampaknya langsung terasa. Pengacara utama suamiku, pria licin yang selalu lolos dari celah hukum, mendadak kehilangan semua klien besar dalam waktu 2 hari. Rekeningnya dibekukan. Akses hukumnya dicabut karena konflik kepentingan lama yang sengaja dibuka kembali. Ia menghilang dari radar publik, bukan karena melarikan diri, tapi karena tidak ada lagi yang mau terlihat bersamanya. Suamiku panik. Ia mencoba mencari pengganti, tapi setiap nama yang ia hubungi menolak dengan alasan berbeda-beda. Tidak ada yang mau menyentuh kasusnya. Bukan karena tidak mungkin menang, melainkan karena terlalu berbahaya. Di pengadilan bayangan itu, aku tidak diminta balas dendam. Aku diberi pilihan, menghentikan kerusakan atau membiarkannya memakan dirinya sendiri. Aku memilih yang kedua. Karena orang-orang seperti suamiku tidak pernah berhenti kecuali mereka jatuh ke jurang yang mereka gali sendiri. Saat aku kembali ke sel, pintu ditutup dengan lebih hormat daripada sebelumnya. Wanita tua itu berbisik satu kalimat sebelum pergi, "Sekarang mereka tahu kau dilindungi." Aku duduk dalam gelap, merasakan perubahan yang tak bisa dilihat. Aku belum bebas. Tapi namaku telah kembali ke tempat yang seharusnya. Dan di luar sana, pria yang mengkhianatiku mulai menyadari kenyataan paling menakutkan dalam hidupnya. Ia sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia suap, tidak bisa ia ancam, dan tidak bisa ia lari darinya. Setelah pengadilan bayangan itu, aku tidak lagi dianggap sebagai tahanan biasa. Tidak ada yang mengatakannya secara terang-terangan, tapi semua sikap berubah. Penjaga tidak lagi menghardik. Pintu sel dibuka dengan jeda, seolah mereka memastikan sesuatu sebelum menyentuh kunci. Aku memahami bahasa ini. Ini bahasa orang-orang yang tahu kapan harus mundur. Wanita tua itu datang membawa sebuah map tipis berwarna coklat kusam. Tidak ada label. Tidak ada cap. Ia meletakkannya di bangku kecil di luar selku, lalu mendorongnya pelan ke arahku. "Ini bukan bukti," katanya. "Ini pengingat." Di dalamnya ada salinan-salinan arsip lama, proyek yang dibatalkan tanpa alasan jelas, laporan kecelakaan yang terlalu bersih, catatan transfer yang dipotong rapi. Semua berumur belasan hingga puluhan tahun. Semua terhubung pada jaringan yang sama. Dan di tengahnya, berulang kali, muncul nama yang selama ini suamiku banggakan sebagai mentor, rekan, penyelamat. Aku membaca tanpa emosi berlebihan. Ayahku pernah berkata, jika ingin bertahan di dunia orang-orang berkuasa, jangan kaget saat melihat darah di balik kesepakatan. Aku baru mengerti sekarang maksudnya. Suamiku tidak membangun kekuasaannya dari nol. Ia mewarisi dosa-dosa lama, lalu menggunakannya sebagai tangga. Di luar sana, arsip itu mulai bergerak. Tidak semuanya dibuka. Hanya satu. Satu kasus lama tentang kecelakaan proyek di luar negeri,
resmi ditutup bertahun lalu. Tiba-tiba, saksi yang dulu hilang muncul lewat pengacara pihak ketiga. Media tidak tahu harus menulis apa. Otoritas tidak bisa berpura-pura tuli. Salah satu rekan lama suamiku panik. Ia membeli tiket pesawat, membawa koper besar, dan mencoba kabur. Di bandara, ia ditemukan tewas di toilet VIP. Serangan jantung, kata laporan resmi. Tapi koper itu terbuka. Uang tunai. Paspor palsu. Nama-nama yang seharusnya tidak pernah bertemu dalam satu tas. Berita itu menghantam jaringan seperti palu. Telepon berdering tanpa henti. Janji lama ditagih. Kesetiaan diuji. Orang-orang mulai menghapus pesan, membakar dokumen, saling menuduh. Sistem yang dibangun dari ketakutan selalu runtuh oleh ketakutan yang lebih besar. Suamiku merasakannya malam itu. Aku tahu dari cara ia mencoba menghubungi semua orang, tanpa jawaban. Ia duduk sendirian di rumah besar yang dulu ia pamerkan, menatap daftar nama yang kini hanya tinggal bayangan. Untuk pertama kalinya, ia mengerti, ini bukan serangan acak. Ini pembongkaran. Di sel, aku menutup map itu perlahan. Aku tidak merasa puas. Aku merasa selesai dengan satu lapisan. Balas dendam bukan tentang ledakan. Ia tentang kesabaran, tentang membiarkan orang-orang melihat sendiri apa yang selama ini mereka sembunyikan. Wanita tua itu berdiri di pintu dan berkata pelan, sekali arsip dibuka, ia tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Aku mengangguk. Karena aku tahu, setelah ini, mereka tidak lagi melawanku. Mereka melawan masa lalu mereka sendiri. Dan tidak ada yang selamat dari itu. Tekanan selalu memisahkan orang-orang berkuasa menjadi dua jenis. Mereka yang masih percaya pada loyalitas, dan mereka yang tahu loyalitas hanyalah mata uang sementara. Jaringan suamiku memasuki fase kedua. Aku bisa merasakannya bahkan dari balik dinding penjara, dari ritme kabar yang sampai padaku, dari cara wanita tua itu berhenti memberi penjelasan karena tak lagi diperlukan. Selingkuhannya adalah yang pertama goyah. Ia bukan perempuan bodoh. Selama bertahun-tahun ia bertahan bukan karena cinta, melainkan karena ia mengerti nilai informasi. Ia tahu siapa bertemu siapa, siapa membayar siapa, siapa menutup kasus apa. Ketika arsip lama mulai terbuka dan satu kematian, alami, terjadi di bandara, ia paham waktunya hampir habis. Ia mencoba mendahului kejatuhan. Menghubungi pihak-pihak yang dulu ia hina. Menawarkan rekaman suara, dokumen transfer, dan janji bersaksi. Ia mengira masih ada ruang tawar-menawar. Ia salah besar. Sistem yang bangkit kembali tidak bernegosiasi, ia hanya menimbang siapa yang paling mudah dikorbankan. Saat ia ditangkap, tidak ada drama. Tidak ada kejar-kejaran. Ia dipanggil sebagai saksi, lalu tidak pernah pulang. Dakwaan dibacakan berlapis-lapis. Pencucian uang, konspirasi, penghilangan bukti. Namanya diposisikan sebagai pusat skema. Semua diarahkan padanya dengan presisi dingin. Saat ia menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Ia menjerit menyebut nama suamiku di ruang interogasi, tapi teriakan itu hanya memperkuat narasi bahwa ia bertindak sendiri. Berita itu sampai ke penjara sebagai bisikan pendek. Dia ditetapkan. Aku menutup mata sejenak. Tidak ada kemenangan di sana, hanya kepastian bahwa lingkaran mulai memakan dirinya sendiri. Suamiku bereaksi buruk. Ia mencoba memutus jarak, menghapus pesan, menyangkal kedekatan. Tapi jejak terlalu banyak. Foto-foto lama, perjalanan bersama, pembayaran apartemen, semuanya muncul kembali seperti hantu yang dipanggil paksa. Ia mulai sadar bahwa setiap orang di sekitarnya kini melihatnya sebagai beban, bukan aset. Ia memanggil pengacara baru. Ditolak. Ia menawarkan uang lebih. Tetap ditolak. Nama keluarganya, yang dulu membuka pintu, kini justru menutupnya. Orang-orang yang masih mengangkat telepon hanya ingin memastikan satu hal, seberapa jauh mereka harus menjauh. Di penjara, aku dipanggil singkat oleh wanita tua itu. Ia tidak membawa map kali ini. Ia hanya berkata, mereka sudah mulai saling menjual. Itu tanda tidak ada pemimpin lagi. Aku mengangguk. Aku tahu fase ini. Ini fase paling kejam, ketika tidak ada lagi musuh bersama, hanya rasa takut individual.
Selingkuhannya akhirnya ditempatkan di sel isolasi. Tidak ada perlindungan. Tidak ada kunjungan. Ia menangis, memohon, lalu diam. Dunia yang ia kira bisa ia beli menutup pintunya rapat-rapat. Ia tidak mati. Tapi ia juga tidak hidup seperti sebelumnya. Itu hukuman yang lebih lama. Di luar sana, reputasi suamiku runtuh pelan tapi pasti. Undangan berhenti datang. Telepon berdering hanya dari bank. Ia duduk sendirian, menatap dinding, mencoba mengingat siapa lagi yang bisa ia korbankan agar selamat. Tapi daftar itu semakin pendek. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai memahami kebenaran paling pahit. Pengkhianatan selalu berakhir dengan kesepian. Aku kembali ke sel dengan langkah ringan. Bukan karena lega, tapi karena tahu satu lapisan lagi telah selesai. Mereka kini tidak lagi melindungi satu sama lain. Mereka melindungi diri sendiri. Dan itulah awal kehancuran yang tak bisa dihentikan. Ia akhirnya memintaku. Bukan dengan kuasa, bukan dengan ancaman, melainkan dengan nada yang hampir memohon. Pesan itu tidak datang langsung kepadaku, ia tidak punya jalur itu lagi, melainkan melalui perantara yang dulu selalu ia remehkan. Seorang pria tua yang pernah ia singkirkan dari dewan, kini datang dengan kepala tertunduk, meminta waktu atas namanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan pesan itu menggantung selama 2 hari. Di dunia orang-orang seperti suamiku, menunggu adalah siksaan yang lebih kejam daripada penolakan. Saat aku akhirnya mengangguk, pertemuan itu diatur singkat, tanpa formalitas, tanpa saksi berlebihan. Ia dibawa ke ruang kecil di dalam penjara. Tanpa jas mahal. Tanpa jam tangan yang dulu selalu ia pamerkan. Wajahnya lebih tirus, rambutnya tak serapi biasanya. Saat ia melihatku, ia berhenti berjalan. Seolah baru saat itu ia benar-benar menyadari, aku tidak hilang. Aku kembali. Ia mulai bicara cepat, seakan takut kehabisan waktu. Ia menyebut kesalahan, tekanan, pengaruh orang lain. Ia menyebut cinta, kata yang terdengar asing dari mulutnya. Aku membiarkannya bicara. Aku memperhatikannya dengan jarak yang dingin, mencoba mengingat pria yang dulu kupilih. Aku tidak menemukannya. Aku bisa memperbaiki ini, katanya akhirnya. Kita bisa mulai ulang. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan takut padaku, tapi takut pada dunia yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Aku berkata pelan, agar ia mengerti setiap kata, bahwa beberapa hal tidak bisa dimulai ulang, karena tidak pernah dimulai dengan jujur. Ia terdiam. Lalu ia marah. Nada suaranya naik. Ia menuduhku berlebihan, pendendam, kejam. Aku tidak bereaksi. Orang yang kehabisan argumen selalu beralih ke tuduhan. Saat ia menyadarinya, bahunya turun. Ia kalah. Malam itu, ia tidak pulang dengan perasaan lega. Ia pulang dengan kesadaran bahwa semua jalur telah tertutup. Dan ketika seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya kehilangan kendali, ia membuat kesalahan fatal. Ia memanggil orang lama. Orang yang dulu ia bayar untuk membersihkan masalah. Ia meminta perlindungan, kata yang ironis dari pria yang selalu merasa kebal. Pertemuan itu berubah menjadi serangan. Bukan untuk membunuhnya, hanya untuk mengingatkannya. Tulang rusuk retak. Luka di kepala. Darah di lantai rumahnya sendiri. Ia selamat. Tapi sesuatu di dalam dirinya tidak. Kabar itu sampai ke penjara keesokan paginya. Aku mendengarnya dari langkah tergesa penjaga, dari radio yang volumenya sengaja dinaikkan. Aku menutup mata sejenak. Bukan karena sedih. Tapi karena aku tahu, ia sekarang hidup dengan ketakutan yang sama seperti yang dulu ia tanamkan padaku. Ia mencoba menghubungiku lagi. Kali ini aku menolak. Terlambat. Ada fase dalam kehancuran yang tidak bisa dinegosiasikan. Ia sudah melewatinya. Di luar sana, orang-orang menjauh darinya lebih cepat. Tidak ada yang mau terlihat dekat dengan pria yang sedang jatuh. Rumah besarnya terasa kosong. Setiap suara membuatnya terkejut. Ia mulai mengerti apa artinya sendirian. Aku kembali duduk di selku, tenang. Balas dendam bukan tentang melihat orang lain menderita sesaat. Ini tentang memastikan mereka hidup cukup lama untuk memahami apa yang telah mereka hancurkan.
Dan suamiku baru saja memasuki fase itu, fase paling panjang, paling sunyi, dan paling menyakitkan. Pemulihan namaku terjadi tanpa suara. Tidak ada pengumuman. Tidak ada berita. Tidak ada pembelaan di depan kamera. Di dunia yang selama ini dikendalikan oleh sorotan, keputusan itu justru menjadi pernyataan paling keras. Namaku kembali ke tempat semula, bukan sebagai headline, melainkan sebagai izin. Izin untuk bergerak tanpa terlihat. Wanita tua itu memberiku pilihan dengan cara yang sangat sederhana. Ia meletakkan 2 dokumen di hadapanku. Yang satu tentang pemulihan penuh, konferensi pers, pengakuan publik, kompensasi besar. Yang lain jauh lebih tipis. Penghapusan status tahanan, kebebasan bergerak terbatas, dan satu catatan kecil di bagian bawah, akses berkelanjutan ke sistem lama. Aku tidak butuh waktu lama. Aku memilih yang kedua. Ia mengangguk, seolah sudah tahu jawabannya sejak awal. Orang yang pernah dikurung, katanya, akan selalu tahu nilai bayangan. Aku keluar dari sel bukan sebagai orang bebas sepenuhnya, tapi sebagai orang yang tidak lagi terikat. Langkahku tidak diiringi sorak atau tatapan iri. Penjara itu menelanku sebentar, lalu memuntahkanku kembali ke dunia dengan cara yang jauh lebih berbahaya. Tanpa identitas publik, tanpa label, tanpa ekspektasi. Di luar sana, kehancuran terus berjalan. Hakim tertinggi yang selama ini menjadi payung bagi jaringan lama suamiku akhirnya jatuh. Bukan karena satu kesalahan besar, melainkan akumulasi kecil yang dibiarkan menumpuk. Video lama, percakapan pendek, janji yang diucapkan sambil tertawa. Tidak ada pembelaan yang cukup bersih untuk menutup semuanya. Ia mengundurkan diri demi kesehatan. Semua orang tahu itu akhir. Suamiku menyaksikannya dari kejauhan. Ia tidak lagi berada di lingkaran dalam informasi. Ia membaca kejatuhan itu dari layar, seperti orang biasa. Itu yang paling menyakitkan baginya, menjadi penonton atas dunia yang dulu ia kira miliknya. Aku mulai bergerak pelan. Tidak agresif. Tidak mencolok. Aku mengunjungi orang-orang yang dulu disingkirkan. Aku mendengarkan. Aku mengingat. Aku tidak menjanjikan apapun selain satu hal. Tidak ada lagi penguburan paksa demi kepentingan segelintir orang. Beberapa orang menangis. Beberapa hanya diam. Luka lama jarang sembuh, tapi bisa berhenti berdarah. Aku tahu, jika aku ingin, aku bisa mengambil alih panggung. Aku bisa menjadi simbol korban yang bangkit. Tapi simbol selalu dipakai sampai rusak. Aku tidak mau menjadi alat siapapun lagi. Sementara itu, suamiku kehilangan satu hal penting yang belum ia sadari sepenuhnya. Arah. Tanpa jaringan, tanpa pelindung, tanpa peran sosial, ia hanya pria dengan masa lalu yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ia mulai membuat kesalahan kecil, mengatakan hal yang salah kepada orang yang salah, muncul di tempat yang seharusnya ia hindari. Dunia tidak memaafkan orang yang sedang jatuh. Malam-malamku tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa mimpi buruk. Bukan karena semuanya selesai, tetapi karena aku tahu persis di mana aku berdiri. Aku tidak lagi bereaksi. Aku mengarahkan. Wanita tua itu menemuiku terakhir kali sebelum aku benar-benar meninggalkan wilayah penjara. Ia tidak memberi pesan panjang. Hanya satu kalimat yang terdengar seperti perpisahan, keadilan yang berisik mudah dilawan. Yang sunyi, bertahan lama. Aku pergi tanpa menoleh. Di belakangku, sistem lama kembali tertutup, bukan mati, siap jika suatu hari dibutuhkan lagi. Di depanku, ada satu urusan terakhir yang belum selesai. Suamiku. Ia belum kehilangan segalanya. Belum sepenuhnya. Dan selama itu, cerita ini belum boleh berakhir. Uang selalu meninggalkan jejak, bahkan ketika orang-orang berkuasa bersumpah telah menghapusnya. Jejak itu bukan hanya angka, tetapi kebiasaan, kepercayaan, dan keserakahan yang diwariskan dari satu rekening ke rekening lain. Aku tidak menyentuh uang suamiku secara langsung. Itu akan terlalu kasar, terlalu mudah terdeteksi. Aku memilih cara yang lebih lambat, mengeringkannya dari dalam. Aku mulai dari kepercayaan. Perusahaan-perusahaan yang selama ini berdiri di atas namanya tidak pernah benar-benar kuat. Mereka hidup karena keyakinan orang lain bahwa ia tak tersentuh.
Ketika keyakinan itu retak, fondasi ikut bergeser. Investor lama mulai meminta laporan yang dulu hanya formalitas. Mitra asing menunda kontrak dengan alasan teknis. Bank memperlambat persetujuan, satu dokumen tambahan setiap minggu, satu tanda tangan lagi yang harus diverifikasi. Tidak ada serangan terbuka. Tidak ada pengumuman. Hanya tekanan pelan yang konstan, seperti tangan tak terlihat yang menutup keran setetes demi setetes. Suamiku mencoba bertahan. Ia menjual aset kecil untuk menutup lubang besar. Ia meminjam dari orang-orang yang dulu bergantung padanya. Ia berbohong pada dirinya sendiri, mengatakan ini hanya fase. Tapi angka tidak berbohong. Dan setiap keputusan tergesa membuat lubang baru. Aku melihat semuanya dari jauh. Aku tidak perlu hadir. Orang-orang yang dulu ia perlakukan sebagai pion kini mengambil jarak aman, tidak menyerang, hanya tidak lagi membantu. Dunia bisnis tidak kejam, ia hanya tidak peduli. Itu pelajaran yang terlambat baginya. Satu malam, ia membuat kesalahan terbesar. Ia menyentuh uang yang seharusnya tidak disentuh. Dana yang selama ini disembunyikan untuk keadaan darurat, uang kotor yang keberadaannya hanya diketahui segelintir orang. Transaksi itu kecil, tapi cukup untuk menyalakan alarm. Bukan alarm hukum. Alarm kepercayaan. Orang-orang yang menyimpan uang itu bersamanya tidak datang dengan ancaman. Mereka datang dengan senyum tipis dan pertanyaan sederhana, "Kau sedang kesulitan?" Dari nada itu saja, aku tahu ia sudah kalah. Di dunia mereka, orang yang kesulitan adalah beban. Dalam hitungan minggu, kepemilikan berpindah tangan. Sahamnya terdilusi. Kursi yang dulu ia duduki kini diisi orang lain, dengan bahasa yang lebih dingin dan senyum yang lebih profesional. Ia masih diberi jabatan, kosong, tanpa kuasa, agar jatuhnya terlihat alami. Aku mendengar kabar ia mulai menjual barang-barang pribadi. Jam tangan, lukisan, mobil yang dulu ia banggakan. Bukan untuk gaya hidup, melainkan untuk bertahan. Setiap penjualan adalah pengakuan diam-diam bahwa dunianya menyusut. Aku bertemu satu orang yang dulu paling ia takuti. Bukan musuh, tapi mantan sekutu yang paham semua rahasianya. Pertemuan itu singkat. Tidak ada kesepakatan tertulis. Hanya saling memahami bahwa beberapa pintu tidak perlu dibuka lagi. Ketika orang itu menarik diri, jalur terakhir suamiku ikut tertutup. Ia mencoba mencariku. Bukan untuk berdamai, tetapi untuk menyelamatkan diri. Ia meninggalkan pesan panjang, mencoba menyentuh rasa bersalah, mengenang masa lalu. Aku tidak menjawab. Balas dendam tanpa darah bekerja paling baik dalam keheningan. Akhirnya, tekanan itu mencapai titik yang tidak bisa ia sangkal. Rumah besar itu dijual. Ia pindah ke tempat yang lebih kecil, lebih sunyi. Tetangga tidak mengenalnya. Tidak ada satpam yang berdiri hormat. Tidak ada undangan makan malam. Hanya dinding dan waktu. Aku tidak merayakan apapun. Tidak ada rasa puas yang meledak. Yang ada hanya ketenangan dingin. Kesadaran bahwa kekuasaan sejati bukan tentang menghancurkan seseorang dengan cepat, melainkan memastikan mereka hidup cukup lama untuk merasakan setiap lapisan kehilangan. Suamiku masih bernapas. Ia masih bebas. Tapi ia tidak lagi punya masa depan seperti yang ia rencanakan. Semua pintu yang ia tutup untukku kini tertutup untuknya. Dan itu belum akhir. Karena ketika uang habis, yang tersisa hanyalah nama. Dan nama itulah yang akan hancur berikutnya. Ketika uang habis, orang masih bisa berpura-pura kuat. Tapi ketika nama runtuh, tidak ada tempat bersembunyi. Nama adalah satu-satunya hal yang dibawa seseorang kemanapun ia pergi, dan suamiku mulai menyadari bahwa miliknya kini bekerja melawan dirinya sendiri. Tidak ada skandal besar. Tidak ada berita utama. Justru itulah yang membuatnya mematikan. Cerita tentang dirinya muncul dalam bentuk yang paling merusak. Bisikan. Mantan rekan bisnis mulai menceritakan versi mereka, bukan di ruang sidang, melainkan di meja makan, di ruang tunggu bandara, di percakapan yang sengaja, tak sengaja, terdengar. Setiap cerita kecil itu menambahkan retakan baru pada citra yang selama ini ia bangun. Ia mulai dijauhi dengan sopan. Undangan resmi masih datang, tapi tanpa tindak lanjut. Orang-orang tersenyum, berjabat tangan, lalu tidak pernah menelepon lagi. Dalam dunia orang berkuasa,
Itu adalah bentuk pengasingan yang paling jelas. Kau ada, tapi tidak dihitung. Aku tidak pernah muncul dalam cerita-cerita itu. Namaku jarang disebut. Justru ketiadaanku membuat narasi itu semakin kuat. Tidak ada lawan yang bisa ia tuduh. Tidak ada musuh yang bisa ia salahkan. Kehancuran ini terlihat seperti konsekuensi alami dari tindakannya sendiri. Ia mencoba satu jalan terakhir, rehabilitasi citra. Wawancara terbatas. Artikel panjang tentang penyesalan dan pembelajaran hidup. Tapi tidak ada yang membeli cerita penebusan dari pria yang terlalu lama memanfaatkan sistem. Publik tidak marah padanya. Mereka hanya bosan. Dan kebosanan publik adalah hukuman yang tidak bisa dilawan. Beberapa orang lama mulai menjauhkan diri secara resmi. Nama mereka ditarik dari yayasan yang sama. Foto-foto lama dihapus dari situs perusahaan. Sejarah ditulis ulang tanpa dirinya. Ia melihat dirinya sendiri perlahan menghilang dari catatan, dan itu jauh lebih menakutkan daripada penjara. Aku mengamati semuanya dari jarak aman. Aku tidak lagi terlibat. Roda itu kini berputar sendiri. Bahkan jika aku berhenti, kehancuran akan tetap berjalan. Sistem selalu memastikan orang-orang seperti dia jatuh dengan rapi agar tidak mengganggu yang lain. Suatu sore, aku mendengar kabar terakhir yang memastikan semuanya selesai. Seorang mantan kolega yang dulu paling setia, akhirnya berbicara terbuka. Tidak menuduh secara hukum, hanya menceritakan bagaimana keputusan-keputusan besar selalu diambil dengan mengorbankan orang lain. Tidak ada nama yang disebut langsung. Tidak perlu. Semua orang tahu. Suamiku menghilang dari peredaran sosial tak lama setelah itu. Tidak benar-benar lenyap, tapi cukup jauh untuk dilupakan. Ia tidak lagi diundang, tidak lagi dimintai pendapat. Ia menjadi pria biasa dengan masa lalu yang berat, beban yang harus ia pikul sendiri. Aku tidak merasa menang. Yang kurasakan adalah akhir dari ketegangan panjang. Seperti napas yang akhirnya bisa dilepaskan setelah bertahun-tahun ditahan. Balas dendam bukan tentang melihat orang lain hancur di hadapanmu. Ini tentang memastikan mereka tidak lagi punya kuasa untuk menghancurkan siapapun. Nama suamiku kini menjadi peringatan diam-diam. Disebut pelan, lalu dihindari. Dan bagi orang seperti dia, itu adalah kematian sosial yang sempurna. Tinggal satu hal lagi. Bukan tentang dirinya, tapi tentang aku. Aku tidak pernah kembali ke rumah lama itu. Tidak untuk mengambil apapun. Tidak untuk menutup bab dengan simbol. Beberapa tempat hanya menyimpan gema dari versi diri kita yang sudah mati. Aku memilih membiarkannya kosong, seperti pemilik lamanya. Hidupku setelah itu berjalan tanpa penjelasan kepada siapapun. Aku tidak menghapus masa lalu, tapi aku tidak lagi membawanya ke depan. Namaku tetap bersih secara hukum, tapi aku menolak memakainya sebagai bendera. Dunia sudah cukup penuh dengan orang-orang yang ingin dikenang. Aku hanya ingin hidup. Aku berpindah tempat. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk memulai tanpa beban ingatan orang lain. Di kota baru, tidak ada yang tahu aku pernah dipenjara, pernah dijual, pernah dikorbankan. Mereka hanya mengenalku sebagai seseorang yang tenang, berhati-hati, dan tidak tertarik pada kekuasaan. Itu cukup. Sesekali, kabar tentang mantan suamiku masih sampai, bukan sebagai berita, hanya sisa percakapan. Ia hidup sederhana sekarang. Tidak miskin, tidak juga berkuasa. Ia bekerja untuk orang lain, menerima arahan, mengikuti aturan. Dunia tidak menghukumnya lebih jauh, karena dunia sudah mengambil semua yang ia anggap penting. Kami tidak pernah bertemu lagi. Dan aku tidak membutuhkannya. Aku akhirnya memahami satu hal yang dulu tidak pernah diajarkan siapapun padaku. Balas dendam sejati bukan saat kau menjatuhkan orang yang menyakitimu, melainkan saat hidupmu tidak lagi ditentukan oleh bayangan mereka. Ketika nama mereka tidak lagi memicu emosi apapun. Ketika ingatan hanya menjadi fakta, bukan luka. Wanita tua itu tidak pernah menghubungiku lagi. Jaringannya tetap ada, diam, seperti fondasi di bawah tanah. Ia tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Orang-orang sepertinya tidak bekerja untuk pengakuan. Mereka bekerja untuk keseimbangan. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di tempat baru, aku menyadari sesuatu yang sederhana namun menentukan. Aku tidak lagi menunggu apapun. Tidak menunggu keadilan,
tidak menunggu permintaan maaf, tidak menunggu penyesalan siapapun. Aku sudah melewati semua itu. Aku menang bukan karena ia kalah. Aku menang karena aku bertahan, lalu melangkah pergi tanpa membawa racun bersamaku. Jika suatu hari seseorang menyebut namanya di hadapanku, aku tidak akan bereaksi. Jika seseorang bertanya tentang masa laluku, aku akan menjawab secukupnya. Tidak semua cerita perlu diceritakan ulang untuk membuktikan bahwa kita telah hidup melaluinya. Aku bukan korban. Aku bukan pahlawan. Aku adalah seseorang yang selamat, dan memilih untuk tidak kembali ke reruntuhan. Dan di dunia yang dibangun di atas intrik, pengkhianatan, dan kekuasaan semu, itu adalah kebebasan paling langka.